Ini dia jalan pintas buat omset toko kalian naik sampai 10 kali lipat di momen lebaran tahun 2025. Ini nggak kerasa kan? Bentar lagi tuh kayak, ini sekarang mungkin Februari, nggak lama Maret, puasa, lebaran aja. Bener nggak? Ini kan bisa dibilang salah satu momen paling penting. Gue selalu excited tiap mau lebaran karena gue tahu kayak ini adalah satu momen satu-satunya dalam satu tahun di mana semua orang Indonesia tuh mendadak jauh lebih kaya 2 kali lipat dan mereka bakal membuang uang banyak sekali, yang artinya kalau kalian bisa memanfaatkan peluang itu lu udah apa ya, lu cepet kaya deh. Malah kalau dari platform ya kadang omsetnya lebaran itu lebih tinggi dari 12 segitu gede impact-nya lebaran atau Ramadan di Indonesia. Nah, terus gimana caranya biar omset kalian naik banyak? Sebelum gua bahas detailnya, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik subscribe dan aktifin tombol loncengnya. Jadi gini, buat lo yang mungkin udah pernah beli buku gue yang ini 0 sampai 1 juta dolar, ini tuh buku ini diambil dari pengalaman kita ngembangin satu brand, satu toko di TikTok Shop Tokopedia gitu ya. Dari nol dia tuh masuk, dia tuh jadi lebarannya waktu 2023 itu kan bulan April atau April ke arah Mei gitu ya. Dia masuk itu bulan November gitu ya. Tokonya nol gitu ya. Di bulan pertama itu tembus, di akhir tahun itu tembus 200 jutaan. Terus di bulan Ramadan itu tembus hampir 15 miliar. Kumulasi omset dalam 6 bulan. Dan saking gilanya makanya ini gue bikin bukunya 0 sampai 1 juta dolar dalam 6 bulan. Gitu, segitu dahsyatnya gitu ya. Nah, terus kenapa bisa segede itu gitu pertanyaannya. Dan apakah cuma satu toko doang? Sebenarnya enggak. Tapi ini gue suka karena maksud gue buat gue, karena gini loh. Di MEA seller yang masuk banyak. Banyak brand yang kita kembangin dan berkembang. Banyak brand yang omsetnya naik kelas. Tapi gua tuh nggak ada yang sefenomena kayak 6 bulan langsung buat 15 miliar gitu kan. Itu gua baru nemu satu gitu ya. Tapi kalau dari yang 100 juta ke 1M, 100 juta ke 2M, 3M itu kayak kita jadi kayak udah, oh oke lah. Dia naik berapa? Jadi 2 miliar. Oh ya. Udah biasa aja gitu loh. Udah kita tuh nggak sampai excited gitu ya. Nah, terus sebenarnya gimana sih caranya buat rame gitu kan? Karena mungkin gini, kalau buat gue bilang kayak gitu ya, mungkin kalian kayak ngerasa lu sombong banget sih, lu segitu gak gede, buat lu gede banget. Ya gimana, kita ngerjain udah banyak gitu. Bukannya gue sombong, tapi ya gimana gitu, buat kita udah biasa gitu loh. Itu udah kayak apa ya? Kalau lu ibaratnya gini ya, lu seller, lu kerja sama Kamea gitu ya, lu masuk ketika lagi momennya dan lu nggak naik, wah itu justru malah kita bingung. Kita cari tahu kenapa masalahnya gitu. Dan karena segitunya biasanya kalau udah masuk kita pasti naik gitu. Naiknya berapa ya? Tergantung memang gimana produk dan lain sebagainya gitu ya. Ada nggak yang nggak naik? Ada aja sih. Tapi kalau yang naik kita udah bilang ini lu belum waktunya gitu ya. Tapi kalau yang misalnya kita, wah ini prediksi bakal naik, biasanya naik, nggak, jarang meleset lah gitu ya. Nah terus apa sih yang bikin, gimana caranya biar toko kalian itu beneran naik gitu kayak yang tadi gue bahas. Nah sebenarnya ada beberapa hal yang perlu lu lakuin, dan dari sini juga gue bagiin di buku ini beberapa, gue mau spill juga cara-caranya. Sebenarnya caranya simple. Yang pertama adalah lu harus tahu, ini yang paling penting ya. Paling penting adalah lu harus tahu kalau produk lu ini matching nggak atau sesuai nggak dengan permintaan ketika Ramadan. Ini dulu yang paling penting. Karena gini, contoh gini ya, misalnya gue punya produk. Belum lama di TikTok sempat ada yang rame ya, yang jual kain kafan terus like-nya pocong gitu ya. Lucu sih, memang lucu sih. Tapi menurut gue, kayaknya kalau gue yang ngerjain brandnya dia gitu, jujur gue kayak di Ramadan gue mau naik, wah gue nggak berani guys. Kenapa? Karena gimana cara gue naikin? Berarti kan gue doain orang, lu pada butuh kain kafan dong, ninggal dong, bener nggak? Ya jadi gue agak susah gitu ya, bener nggak? Gue pernah ada seller juga nih, kita pernah ada seller yang masuk produknya unik, berhubungan dengan esek-esek, dan itu juga nggak mungkin, betul nggak? Ya kan? Nah alat-alat dewasa nggak mungkin gitu kan. Nah, berarti kan harusnya ada sesuatu yang lu tuh matching apa enggak gitu dengan spiritnya. Nah kalau produk lu matching, selamat, lu udah lolos fase pertama. Kalau produk lu matching, kalau produk lu nggak matching, nah ini yang jadi PR nih. Misalnya lu punya makanan burung, lu punya apa tuh misalnya makanan burung kan kayaknya dia steady aja ya, itu nggak bisa naik banget gitu kan. Nah kalau lu nggak matching, kunci pertama adalah lu harus bisa bikin produk yang jadi matching. Intinya itu, kalau lu nggak matching, jadiin matching deh gitu. Itu tugas lu. Caranya kayak gimana? Gue rasa itu bukan harus gue yang mikir, tapi lu yang mikir. Bener ya, kan lu yang mau rame ya. Nah yang gue bakal bagiin itu cara berikutnya, langkah stepnya ya. Yang berikutnya adalah yang kedua, kalau udah matching. Nah sekarang gini, lu tentuin
lu tuh lagi mau jual ketika Ramadan ini tuh orang-orang itu tuh lagi pada kaya, mereka lagi pada mau keluar duit. Tapi lu harus sadar, tetap aja perbedaan kelompok itu tetap ada. Kebayang nggak? Jadi gini, ada yang golongannya misalnya menengah ke bawah. Oke, gue mau beli harganya sekian. Nah, lu harus tahu dan harapan mereka adalah ketika gue beli harga sekian, kualitinya kayak gimana sih? Nah, matching juga nggak tuh sama situ? Paham nggak poin gue? Ya, atau lu mau yang harga tengah? Kalau tengah kayak gimana? Lu harga atas kayak gimana gitu kan? Nah, kalau lu tanya gue, misalnya, gue idealnya menargetkan yang mana? Kalau gue boleh kasih saran, lu fokus satu, jangan coba dua-duanya, jangan coba dua, jangan coba tiga, jangan coba semua, cukup fokus satu. Paling enak yang mana? Terserah lu. Kalau yang gue perhatiin sih selalu gini, yang rame itu kalau nggak yang murah, artinya ambil bawah, yang atas sekalian. Nah, tapi harus sesuai ekspektasi, ngerti nggak maksud gue? Kalau mau atas ya harus bagus sekalian. Jangan sampai udah ngomong atas tapi nanggung gitu loh. Nah, itu repot. Itu PR gitu ya. Nah, yang ketiga adalah lu lihat mau ngambil di platform mana. Nah, karena gini, sekarang ini kalau perhatiin gue selalu bahas tentang Shopee, kalau nggak gue bahas tentang TikTok Shop atau Tokopedia Shop gitu ya, Shop Tokopedia. Kenapa gue nggak bahas yang lain? Karena gini, kenapa gue nggak bahas Bukalapak gitu? Gue kayak udah tahu dari 2 tahun 3 tahun ke belakang, Bukalapak e-commerce pasti mati. Jadi ngapain gue bahas, capek-capek kan, bener ada kejadian ternyata dia tutup e-commerce-nya. Gitu. Terus kenapa gue nggak bahas yang lain? Kayak emang lo nggak jualan kan? Jujur dulu waktu awal gue jualan ya, gue jualan semua e-commerce gue masuk. Jadi kayak apa tuh toko gue tuh dulu Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Elevenia, Matahari Mall, JDID, terus QOO. Jadi kayak dulu tuh ibaratnya bisa gue buka satu tab itu banyak banget gitu di komputer. Jadi semua gue masuk, tapi gue lihat gitu mana yang paling gampang. Dan jujur sampai sekarang sih selama ini gue lihat dua the best ini gitu loh. Kayak Lazada, gue ngerasa kayak aduh Lazada tuh agak lebih sulit kali ya. Nggak tahu kali ya, maksudnya gue sendiri kan gue selalu coba berhubungan dengan si platform ya. Maksud gue berhubungan dengan si platform kayak Shopee, Tokopedia, TikTok ya kita terbuka gitu ya. Meta gitu juga kita terbuka. Nah, Lazada kita ngotak agak-agak susah, jadi kayak, oh udah nanti lagi lah, gitu. Terus gue merasa ketika gue jualan gak bagus banget, jadi ya gue gak bahas gitu ya. Nah, lanjut lu pilih mau di mana gitu kan. Nah, di mana ini nentuin juga. Karena gini, kalau lu punya modal, lu bisa go semua platform. Tapi kalau lu gak punya modal lu pas-pasan, menurut gue fokuslah satu, dua. Dua aja udah berat. Nah, kenapa? Karena cara mainnya beda. Contoh gini, gue bahas TikTok. TikTok itu cara mainnya, sekarang itu lu ngomongin kayak konten yang banyak, lu ngomongin live streaming, lu ngomongin affiliate. Tapi di Shopee itu kuatnya adalah search. Sekarang live masih oke gitu loh. Search sama live. Jadi ini juga ada sesuatu yang berbeda banget kan. Makanya lu harus tahu lu mau mainnya kemana gitu loh. Dan di sini lu bisa nentuin. Ya kan? Kalau udah nentuin, nah langkah berikutnya. Di awal Lebaran tuh ada momen-momennya sih. Momen-momennya tuh kayak gini. Kayak misalnya gini, kayak sekarang mungkin orang belum sadar spend, tapi begitu mendekati bulan puasa tuh orang udah mulai spend. Nah, lu harus lihat kalau misalnya gue jualan di Shopee ya, gue harus lihat keyword mana yang harus gue jajal, keyword mana yang gue harus dapat posisi kuat, dan gue harus fight di situ. Sambil gue lihat conversion toko gue cukup nggak buat gue untung. Kalau gue cukup, gue bakal hajar terus, gue bakal pertahankan itu keyword jangan sampai lepas. Gitu ya. Nah kalau di TikTok, nah itu berarti ngomongin keyword ada, tapi gue mungkin harus berapa ratus konten yang gue bikin, berapa banyak affiliate yang gue sebarin. Gitu kan, dan berapa iklan yang harus gue tembak gitu loh. Nah itu bakal di situ. Kalau Shopee search iklan, mungkin live affiliate-nya ada gitu ya. Tapi kalau di sini konten apa gitu kan, lu sadar nggak di sini udah beda gitu atau nggak? Nah dari sini lu harus bisa mengevaluasi atau menganalisa mana yang cuan, mana yang buat cuan. Biasanya kayak gimana? Nah gue kasih bocorannya dikit ya. Contoh kita ngomong Shopee dulu deh. Shopee itu kan ngomongin search. Search itu kalau di iklannya kita ngomong biaya pay per klik, bayar per klik. Lu diklik bayar ada yang berapa nih 500, 1000 segala macam gitu ya. Nah rata-rata konversinya mungkin kalau di bulan Ramadan 1-4% dapat, yang artinya untuk dapat satu penjualan lu butuh mulai dari 25 klik satu order sampai 100 klik. Nah berapa bit yang harus lu pasang? Misalnya lu pasangnya 500 perak ya kan, 500 perak. Kalau 25 klik 500 perak, coba lu hitung 25 kali 500. Di sini jawabannya adalah 12.500 plus satu order. Untung lu nutup nggak? Ditambah admin. Nah, kalau nutup, hajar terus dan 500 itu untung. Gitu. Kalau nggak nutup, wah masalah. Masalah nih. Apain? Apa lu tambahin banding produk atau apa? Ini harus dikerjain. Bener nggak? Nah, kalau TikTok beda lagi. TikTok, ya kan? Iklannya kan bukan kayak gitu. Konten kan, bener nggak? Affiliate kan. Lu perlu nyari affiliate-nya siapa? Kontennya harus berapa banyak?
Nah, nanti konten yang bagus baru kita iklanin. Untung nggak? Nah, itu juga sama. Kalau untung, hajar terus. Dan kalau TikTok itu kayak, misalnya gini, contoh ya, kita udah bikin konten A, untung, terus ternyata lagi jelek nih. Itu tuh, lu tuh udah tahu misalnya produknya laku, itu tuh lu harus terus produksi banyak konten baru, supaya sebelum yang lamanya bosen, orang tuh ada bosannya, udah dipersiapkan dengan yang baru yang kuat, yang bikin konten lu tetap untung. Gitu. Caranya kayak gitu. Itu kalau ngomongin di TikTok. Gitu ya. Nah, gue tahu nih, mungkin agak ngejelimet kan. Makanya tenang. Gue udah kasih bocorannya. Kalau kalian masih bingung, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena kita, buat kalian nih para seller, nih, kita punya program Jawara yang bakal diajarin 15 Februari. Ini ngebahas lebih detail tentang semua yang gue bahas tadi. Kalau tadi tuh gue bahas yang lebih secara pendek, ya kan nggak mungkin ya bikin video YouTube 2 jam, bener nggak? Emang gue mau tanya, emang kalau gue bikin 2 jam lo nonton? Coba lu tulis di komen, bener nggak? Terus 2 jam, udah gitu lu tanya jawab bisa? Nggak bisa kan? Nah, di workshop, nah nanti ada tim gue yang bakal jelasin tentang apa yang bisa kita lakuin. Ya, gimana caranya biar tokonya rame. Kebayang nggak? Nah, di situ lu bisa ngobrol, lu bisa tanya, lu bisa apapun sepuasnya. Ya, dan tiketnya, gue fair ngomong nih, tiketnya juga kita nggak banyak. Karena tempat kita juga terbatas gitu kan, nggak gede-gede banget. Jadi buat lu yang belum ikutan, mendingan lu ikutan, karena ini bisa jadi momen penting yang nentuin lebaran lu rame apa kagak. Ya, jelas ya. Nah, terakhir tipsnya, kalau lu udah lakuin itu tadi, 1, 2, 3, 4, nah, jangan lupa juga, Ramadan kan bulan suci, bener nggak? Jadi lu jangan lupa berdoa, karena segala sesuatu butuh yang di atas dong, bener kan? Nah, itu aja beberapa tips dari gue tentang gimana caranya buat lo naikin omset di Ramadan 2025. Kalau misalnya ada yang belum ngerti, gue pengen tahu pertanyaan kalian, lo tulis di komen. Jangan lupa buat like dan kirim ke teman-teman lo.